dengan merangkai bunga kan ada bentuk lain dan satu pujian ya untuk Tuhan, mau memberikan persembahan sesuatu yang paling indah di mana Tuhan selalu kita datang ke gereja tempat untuk kurban ekaristi ya seperti. Sahabat Eudema dimanapun Anda berada, altar adalah tempat untuk menghadirkan perjamuan kudus. Maka hiasan di altar perlu mengantar orang menuju ke makna perjamuan kudus itu. Kita akan berbincang-bincang dengan tim dekorasi dari Paroki Santo Eugenius di Maseno Tanjung Redep tentang bagaimana mereka mulai terbentuk, bagaimana dekorasi yang baik, dan berbagai hal kita akan tanyakan kepada mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Sahabat Eudema, kita telah bersama dengan tim dekorasi. Kita akan bertanya-tanya kepada mereka seputar dekorasi gereja. Di sini sudah ada Suster Emil sebagai ketua tim. Mungkin Suster bisa memperkenalkan tim dekorasi ini. Baik, terima kasih Frater. Saya bukan ketua tim, tapi mungkin sebagai penggerak saja ya. Hanya spontanitas saya saja dari kami beberapa orang ini terbentuk, dan saya Suster Emiliana DSY. Lalu ini sesepuh kita yang paling setia, Ibu Sutia. Ibu Sutia yang setia. Ibu Vina ya. Saya lebih bersama dengan nama Ibu Vina. Kita yang serba bisa serba oke. Ada juga Suster Gabriela ya. Ada Ibu Maria Bureti ada dua ya, Maria Bureti ada dua. Kemudian ada Ibu Tres Basukesti, ada Ibu Tina ya. Ibu Dewi ya. Jadi kurang lebih kami awal ada sekitar 7-8 lebih dulu ya. Ya, 7-8 orang ya. 8 orang awalnya ya. Baik, Suster. Sejak kapan tim ini mulai terbentuk? Tim ini terbentuk sebenarnya pada waktu kita mau peresmian gereja ya. Waktu mau peresmian gereja, di sini kan ada panitianya. Tahun berapa itu? Tahun 2018. Tahun ya. 2018. Kurang lebih itu sekitar bulan Agustus. Ya, saya baru datang kok. Saya baru beberapa. Saya Agustus tiba di sini baru beberapa hari. Kemudian terbentuklah tim panitia untuk peresmian gereja. Dan memang sebelum peresmian gereja ada krisma. Saya belum biasa datang merangkai di gereja waktu itu karena saya orang baru. Kemudian ketika saya bilang kok gereja mau ada krisma, tapi tidak didekor. Tapi sudah ada rasa kok kenapa setiap datang gereja tidak didekor seperti yang dalam konsep saya begitu ya, biasa di gereja Katolik begitu. Lalu saya diminta oleh Suster Koleta waktu itu, kalau kau mau ya yang penting beritahu panitia, saya nggak enak saja. Oh ini tidak ada panitia. Nah spontan saya ambil daun-daun, jadi saya rangkai itu daun saja. Waktu itu panitia rupanya lihat rangkaian daun ya, langsung panitia untuk peresmian sudah terbentuk. Saya baru datang, jadi saya tidak masuk panitia waktu itu. Kemudian mereka langsung mengajak, kalau begitu kita minta Suster bisa bantu kami tim dekorasi untuk panitia waktu itu. Nah kebetulan waktu itu KKI masuk tim dekorasi. Jadi mereka ya ke rumah waktu itu, Bu Dewi sama Ibu Vina datang ke rumah. Suster bilang, Suster kami lihat kok Suster merangkai kemarin bagus, bisa bantu kami. Nah kemudian waktu itulah share. Saya bilang saya di
paroki-paroki sebelumnya saya bisa memang dekorasi. Oh, jadi suster sudah ada pengalaman untuk mendekor ya? Memang hobi juga untuk merangkai bunga. Merangkai bunga ya. Jadi dari situ saya sedikit share, baru tanya bunga apa ya, baru kita mulai mencari bunga sampai persiapannya. Jadi sampai peralatan-peralatan yang kecil pun kita data apa yang kita mau buat, baru kita masukkan ke panitia. Jadi berawalnya dari situ. Awalnya dari situ. Dan terkumpullah berawal dengan tim dekorasi dari panitia. Langsung tergerak spontan masing-masing teman-teman ini yang jadi suster, bagaimana kalau kita bikin tim dekorasi. Gereja gitu. Tapi kita tidak bilang pastor kami masuk tim dekorasi. Enggak, tidak masuk dalam juga struktur gereja, tidak ada. Di paroki tidak ada, hanya spontan punya keinginan saja. Iya, kalau spontan berarti tim ini dengan sukarela ya. Mau datang, mau mendekor, mau membantu. Saya mau bertanya untuk Kak Ita dulu. Apakah Kak Ita merasa punya skill, punya keterampilan yang sangat hebat dalam hal merangkai bunga? Kita semua sama, cuman kan ada panggilan aja untuk berada di sini membantu membuat gereja jadi indah. Jadi saat kita mungkin melaksanakan misa itu ada semangatnya berbeda lah, rasanya beda. Lebih dihantar. Ya, lebih dihantar untuk datang mengikuti perayaan Ekaristi dengan lebih khidmat begitu. Benar. Jadi tidak harus punya keterampilan untuk merangkai bunga yang sangat bagus, tidak harus kan? Iya. Yang penting mungkin kerelaan atau bagaimana? Iya, saya sendiri juga tidak ada kemampuan itu, tapi apa yang saya bisa ya saya berikan apa aja yang saya bisa ya. Tidak harus saya bisa merangkai bunga. Kalau saya bisa menyapu juga saya bisa. Iya, betul. Lebih pada pemberian diri ya. Iya, pemberian diri saja. Gereja, untuk umat semua juga. Benar. Ibu Setia, kenapa Ibu Setia mau bergabung dalam tim dekorasi ini? Saya mau bergabung itu pertama untuk mengisi kegiatan lah, menambah kegiatan. Ya, karena di rumah juga kurang kegiatan juga sudah kurang. Sebenarnya saya tidak bisa apa-apa di sini. Mungkin tapi pasti ada yang bisa dibantu. Itu aja. Jadi memberikan waktu lah untuk kerja bersama di sini. Waktu, tenaga tentu kan, untuk datang bekerja dengan tim. Ibu Vina. Saya juga pertamanya ikut di sini karena mengisi waktu terutama. Tetapi setelah mengikuti kegiatan mendekor kok sepertinya ada kepuasan tersendiri. Dilihat kok aduh cantik sekali. Pada saat misa juga kita kok enak. Padahal saya tidak bisa merangkai. Ya, awalnya. Ya, sampai sekarang pun tetap tidak bisa. Ya setidaknya saya bisa potong-potong daun. Bisa. Tapi ya tentu keterampilan mulai terasa ketika banyak datang bergabung. Lebih banyak waktu. Ya bisa lah. Kalau banyak sih tidak. Tapi udah keterampilannya mulai tumbuh kan? Okay. Maka sahabat Eudema di sana yang merasa belum punya kemampuan untuk merangkai bunga bisa datang saja ya, bergabung. Bisa. Merangkai itu bukan hanya soal keterampilan tapi lebih pada pemberian diri ya, untuk memperindah gereja dan untuk melayani umat juga. Suster Emil, tentu ya tidak tahu makna apa yang ada di dalam pemikiran suster ketika merangkai bunga-bunga ini. Pertama simpel saja Frater ya. Dengan merangkai bunga kan ada bentuk lain dan satu pujian ya untuk Tuhan, mau memberikan persembahan sesuatu yang paling indah di mana Tuhan selalu kita datang ke gereja tempat untuk kurban Ekaristi ya seperti itu. Kemudian ingin bahwa ini kekhasan gereja Katolik ya. Dan saya sendiri ya kalau mau merangkai bunga di gereja mending daun-daun sendiri saja, dalam arti yang bunga hidup ya atau daun hidup ya, karena dia memberi rasa aura tersendiri ketika masuk di dalam gereja. Nah, itu kemudian kalau lebih dari itu Frater, kalau mau merangkai ya saya sudah niatan kita mau merangkai misalnya ini dalam rangka Pantekosta dengan
penutupan bulan Maria. Maria. Beberapa hari sebelumnya saya sudah mulai cari referensi. Kemudian mungkin bagi orang lain santai aja, Suster Emiliana kan sudah pintar merangkai, datang saja. Tidak begitu. Masih terus mengolah juga ya. Hati saya bawa dengan nuansa Pantai Costa ya. Dan itu ketika datang ada satu, mau dibilang bukan bentuk doa yang formal tidak, tetapi ada satu niat dan doa dalam hati untuk ketika membuat di depan samping tabernakel, langsung untuk ketika di sini Tuhan saya bersujud. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang spontan dan itu pasti dia akan mengalir, akan mengalir dengan sendirinya. Dan setiap momen ya, sebelum masuk ke situ hati dan pikiran saya sudah arah ke momen itu, dan dia dengan sendirinya akan terbentuk. Kemudian Frater tadi yang di-sharekan oleh teman-teman, misalnya Ita punya skill tersendiri, ya. Memang kita kata dekorasi bukan cuma soal rangkai. Ya, bukan soal hanya memotong. Iya, kalau mau merangkai, saya mau katakan mungkin karena saya sudah biasa, saya karena keseringan. Jadi menjadi kebiasaan tambah hobi. Tetapi untuk mendapatkan ini, satu buah rangkaian ini, misalnya contoh kita harus menyiapkan wadahnya, ya. Dan sampai untuk saya kalau bilang Ita, saya butuh yang model begini, ya. Mungkin itu bagiannya Ita ya. Contoh tadi 2 hari yang lalu mau Pantai Costa, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, saya bilang saya mau gereja tetap ada nuansa yang Pantai Costanya. Dan Frater ya mungkin selama masa ini juga, walaupun hanya seminggu sekali, tetap saya bilang Ita tetap, atau bahkan Robi ya bisa nanti ambil bunga ini. Ada selalu panggilan untuk buat untuk di gereja. Ya, baik. Ini menarik sahabat Edema. Dari apa yang dikatakan oleh Suster Emil, tergambar jelas bahwa merangkai bunga itu bukan hanya soal memotong dan menancap, bukan soal itu, tapi ada ungkapan doa di sana. Suster, saya ingin bertanya lagi nih. Kenapa tidak pakai bunga-bunga plastik yang indah-indah? Kalau kita pergi ke toko-toko kan, bunga-bunga plastik itu jauh lebih indah daripada kita harus pakai daun-daun hijau, daun-daun yang hidup itu. Kenapa tidak pakai bunga plastik saja? Kalau ditanya spontan di saya tidak suka bunga plastik. Saya tidak suka bunga buatan. Ya, saya rasa saya tidak langsung di gereja, tapi saya merasa ketika kami kapela di Via Raya, kami hampir tidak pernah pakai bunga plastik. Dengan bunga segar, dia menarik aura tersendiri untuk kita. Ya. Dan rasanya semua yang di dalam ini memuji Tuhan yang hidup. Ya, betul. Itu yang terdorong. Dan untuk kita gereja Katolik yang saya pahami dalam dekorasi juga untuk di gereja Katolik tidak mudah ya, harus mengikuti situasi liturgi kan. Dan kita diminta ya satu persembahan untuk Tuhan sebaiknya bunga hidup. Ya, jadi ini bagian. Hari ini bunga lokal semua ini ya. Boleh ada aksesoris lain, saya kasih contoh kayak ini Frater ya. Besok kan kita hari raya Pentakosta ya, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus kan kita simbolkan dengan merpati. Ya, 7 karunia Roh Kudus kan itu simbolnya lidah api ya. Jadi simbol-simbol gereja juga kita hadirkan. Mungkin Frater lihat juga ada topi kekhasan Dayak ya. Nah, kita ada di budaya ini. Ya. Antara saya bisa katakan Frater, kita kalau dekorasi hampir setiap dekorasi tidak pernah ada yang sama. Kami selalu mencari yang baru dan jauh sebelum saya suka komunikasikan dengan tim. Diatur dengan tim. Iya, kita mau yang seperti apa. Jadi bukan mentah. Dan misalnya Suster Emiliana lalu saya ingin mungkin tambahkan ya, masih ada teman-teman lain tidak ada. Tadinya mau potong daun bingung. Dulu kalau kita mau merangkai bisa seharian sampai semalam ya. Karena tadi saya masih tunjuk potongnya daun begini gini. Tapi kalau sekarang saya belum datang, kita sudah tahu, dia sudah atur-atur semua oasenya, semua sudah siap. Ya, ibu ya berdua sudah gunting. Mereka sudah tahu harus gunting daun seperti apa. Tapi kalau awal memang semua dapat instruksi lebih dulu ya. Gitu. Kalau sekarang tidak. Dan satu harapan ketika tim ini terbentuk spontanitas, saya menyuarakan meminta kepada pastor paroki bahkan pada seksi liturgi, kalau bisa setiap hari Sabtu dari lingkungan-lingkungan utuslah
setiap anggota lingkungan yang pingin belajar dekorasi dan sebaiknya harus ada dan datang untuk bawa saja daun apa saja ya, boleh belajar tanya, di sini. share, nanti di sini baru ditunjuk cara guntingnya. Dan ada saat, jujur ya, ada saat saya berhalangan ya, mereka sudah bisa dekorasi di sini. Ini menarik. Mungkin tadi perihal penggunaan bunga plastik itu ya. Bunga plastik itu memang indah tapi palsu. Mungkin itu makna di balik ya. Indah tapi palsu. Tidak mungkin kita mau mempersembahkan kepalsuan itu di depan altar, di depan meja perjamuan ini. Maka kita mempersembahkan itu hal-hal yang hidup, hal-hal yang lebih natural lah. Itu bagian dari pemberian, tentu pemberian diri sebagai pujian untuk kemuliaan Tuhan. Oke, di akhir video ini mungkin ada mau disampaikan pesan-pesan kepada sahabat Eudema semuanya. Silakan. Ya, ini tentu kami dari tim dekorasi yang spontan ya. Ada Ibu Sutia, Ibu Vina, Ibu Ita ya, ada Suster Gabriela ya, ada teman-teman yang lain yang saya sebutkan tadi. Seperti saya katakan, ini tim terbentuk secara spontan dan kami sebagai tim yang terbentuk secara spontan juga setiap hari kami atau setiap kali kami semua ada, hanya share siapa yang mau datang, siapa yang berkesempatan dia datang, dan saya sangat salut 1-2 orang tetap jalan. Jadi saya meminta kepada seluruh umat yang ada di paroki ini yang ingin belajar ya, ingin belajar untuk merangkai bunga ya, tidak harus katakan harus hebat, tidak. Ada banyak cara di sini, hal-hal kecil yang kalian bisa mulai, dan saya mengharapkan kalau bisa setiap lingkungan ya, setiap lingkungan bisa terlibat untuk ambil bagian ketika lingkungan, terlebih kalau sudah situasi normal ya, ketika tugas lingkungan bisa bawa daun apa saja, ini daun-daun biasa di halaman rumah Bapak di kita masing-masing. Dengan demikian ya semakin banyak orang yang bisa merangkai. Jadi saya pikir itu yang mau juga tanpa harus lewat lingkungan, yang spontan ingin bergabung, saya dan tim ini sangat-sangat senang karena banyak hal yang bisa kita buat di dalam gereja ini. Baik, sahabat Eudema, perihal dekorasi bukan hanya soal merangkai bunga, tetapi sebagai tindakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Anda dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan bergabung, belajar untuk merangkai bunga dalam tim dekorasi ini. Tim sangat terbuka untuk siapa saja yang mau datang dan mau bergabung, mau belajar di dalam tim dekorasi ini. Akhirnya terima kasih banyak. Terima kasih.